Puji Tuhan, selamat pagi saudara. Kita bertemu lagi karena kemurahan Tuhan. Dan kita akan mulai ibadah ini. Mari kita angkat pujian untuk menyembah Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Diberkati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal hingga sampai pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, kita akan mulai naikkan pujian buat Tuhan. Kita bersyukur biar suasana dalam keadaan begini bangsa dan negara
ini, tapi kita masih bisa beribadah, itu semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita akan naikkan pujian buat Tuhan. Ku tahu Roh Allah ada di sini. memuji Tuhan, dan tiba saatnya kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan kita akan menyembah Tuhan bersamamu Bapa. Di setiap musim
Mari saudara, sebelum kita masuk firman Allah, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih pada siang hari ini. Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu, biar urapan kuasa Roh Kudus mengurapi setiap perkataan firman-Mu, sehingga kami mendapatkan berkat firman-Mu yang hidup, yang berkuasa itu, yang mengubah setiap kehidupan kami. Pimpin dari awal hingga pada selesainya ya Tuhan, biar dalam kuasa-Mu kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa sembahyang kami. Amin. Mari kita membuka kitab kita dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Saudara, mari kita perhatikan ayat 12. 10 gadis yang 5 pandai, yang 5 bodoh itu bayangan dari gereja. Gadis yang bodoh dan juga gadis yang pandai termasuk orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus. Lalu mengapa Yesus berkata, "Sesungguhnya aku tidak mengenal kamu"? Tuhan itu Maha tahu. Dia tidak mungkin tidak mengenal kita. Maka mesti ada sebab, sesuatu sebab dalam ayat 12. Apa maksud Tuhan berkata, "Sesungguhnya aku tidak mengenal kamu"? Pengertian mengenal itu ada 2 pengertian. Yang pertama mengenal secara luar, yang kedua mengenal secara dalam. Dalam arti ada hubungan kasih. Jadi Yesus memakai kata mengenal ini dengan arti mengenal secara dalam, secara lebih luas. Gadis itu dia kenal Yesus, tapi hanya sampai secara luar. Jangan sampai saudara kenal Tuhan tetapi hanya sampai secara luarnya saja, mengenal tapi dari jauh, tahu Yesus itu, mereka tahu Yesus itu. Kalau pengenalan kita hanya secara luar, mengenal dari kulit luar, mengenal dari jauh saja, maka kita akan tertutup pintu, tidak dibuka. Kita ketuk-ketuk, Yesus katakan, "Aku tidak mengenal kamu," karena tidak ada hubungan kasih dengan Tuhan. Coba renungkan hubungan kita dengan Tuhan selama ini berbentuk apa?
Apa karena kita butuh kepada Tuhan, lalu kita mau? Dalam Yohanes pasal 1, kita akan buka Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-26. Yohanes 1 ayat 26. Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal." Mereka tahu ini Yesus itu siapa. Mereka tahu anak Yusuf, anak Maria, orang dari Nazaret, tukang kayu. Mereka kenal, mereka tahu itu. Tetapi Yohanes Pembaptis berkata, seseorang berdiri di sini yang kamu tidak kenal. Bukan berarti orang itu tidak kenal itu Yesus, bukan. Tidak kenal dia itu sebagai apa, siapa yang datang ke dalam dunia ini. Dia tidak kenal. Ayat 31 dikatakan, di ayat 31, "Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal Dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya Ia dinyatakan kepada Israel." Ini ayat sangat menarik sekali. Yohanes Pembaptis dengan Yesus itu ponakan, sebab Elizabeth dengan Maria itu masih famili. Yohanes Pembaptis lahir 3 bulan lebih dahulu dari Yesus. Tidak mungkin dia tidak mengenal Yesus. Dia famili dekat. Waktu hamilnya Yohanes Pembaptis, Maria datang memberi salam. Waktu Maria memberi salam, bayi Yohanes Pembaptis melompat-lompat dalam kandungan. Waktu Yohanes Pembaptis umur 7 tahun, Yesus umur 7 tahun kurang 3 bulan, mosok selama 7 tahun Yohanes Pembaptis tidak dikasih tahu oleh bapaknya siapa itu Yesus. Dikasih tahu, Yesus itu anak Maria, Yesus itu masih saudara sama kamu. Kenapa Yohanes di sini berkata, "Aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal Dia"? Apa dia tidak kenal Yesus sejak kecil? Kenal. Tetapi kenalnya hanya secara kulit, secara luar. Yesus itu anak Yusuf dan Maria. Aku kenal Yesus sebagai famili, sebagai keluarga. Tetapi sekarang ayat 31, aku mengenal Dia secara dalam, mengenal dengan sebenarnya sampai Dia mau membaptis air. Asal mulanya aku tidak layak membaptiskan. Aku yang harus dibaptis. Bahkan tali sepatu pun aku tidak layak membukanya, karena baru kenal secara luar pada waktu itu. Sekarang setelah dia kenal Yesus, dia kenal dengan sebenar-benarnya. Dalam Lukas pasal 13, kita buka Lukas 13. Dalam Lukas 13 ayat 25. Jika Tuhan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, "Tuhan, bukakanlah kami pintu." Dan Ia akan menjawab dan berkata kepadamu, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang." Kata "aku tidak tahu dari mana kamu datang" itu maksudnya
aku tidak mengenal kamu. Coba periksa saudara, pengenalan saudara kepada Yesus itu sampai di mana? Di dalam 1 Samuel pasal 3. 1 Samuel pasal 3 kita akan buka ayatnya yang kedua sampai 7. Ayat 2 sampai 7. Samuel pasal 3 ayat 2 sampai 7. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Maksud mengenal di sini bukan dia belum diajar tentang Tuhan. Dia sudah tahu tentang Tuhan. Pelajaran teori tentang Tuhan itu dia sudah tahu. Mamanya itu kasih tahu bahwa kamu itu lahir dikasih nama Samuel, artinya didapat dari Allah. Karena kamu ini anak Nasyar, anak berkat dari Tuhan, dan Tuhan itu namanya Yehova. Sudah dikasih tahu. Apalagi sekarang dia tidurnya di gereja, di bait Allah. Dia sudah tahu. Tapi maksud ayat ini, dia belum mengenal Tuhan secara dalam. Maka Tuhan memanggil 2-3 kali, tapi ia datangnya kepada Eli karena belum mengenal Tuhan. Ayat 7 sampai 11. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya." Kenapa Tuhan tidak sekaligus berbicara, "Samuel, aku ini Tuhan, diam, aku mau berfirman"? Kalau itu terjadi, Samuel bisa mati berdiri. Tuhan itu tahu memberikan pengenalan sedikit demi sedikit. Sampai 3 kali
dia dipanggil. Maka saudara tidak mungkin kenal kebenaran Tuhan Yesus kalau saudara sebulan sekali kebaktian. Firman Allah katakan, jangan tinggalkan kebaktian, sebab di kebaktian itu tempat kita belajar, kita mengenal Tuhan, kita mengenal Tuhan. Ibrani pasal 8. Dalam Ibrani pasal 8, mari kita akan buka. Ibrani pasal 8 ayat 11 dan 12. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Saudara, nanti akan ada satu pengenalan yang puncak, di mana saudara dan saya bukan tahu dari orang. Orang berkata, kenallah Tuhan. Tetapi ada satu titik, ada satu tingkat di mana saudara kenal secara pribadi. Benar ini, dia adalah Tuhan. Karena saudara mengalami dosa saudara diampuni. Saudara mengalami bahwa dosa-dosa saudara tidak diingat lagi. Bahkan segala kesalahan saudara sudah disucikan. Di sanalah saudara akan meyakinkan diri, aku sudah kenal Tuhan. Apa dosa saudara sudah dibereskan dengan Tuhan? Apa sudah kenal Yesus dengan benar? Apa-apaan? Saya kan anak Tuhan. 5 anak darah yang bodoh juga anak Tuhan. Tapi ditutupin pintu. Kalau kenal hanya secara luar. Mari kenal Tuhan sampai pada pengenalan yang terdalam dalam hubungan kasih kepada Tuhan. Mengenal Tuhan secara dalam itu berdoa, berpuasa, beribadah, menyangkal diri, pikul salib, berkorban, minta ampun, mengampuni, berpikir hal-hal kerajaan surga bukan dunia. Itu pasti saudara sampai mengenal Tuhan Yesus. Lalu murid-murid bertanya, jadi kalau begitu sedikit saja orang yang bisa masuk kepada Tuhan? Ya, memang demikian keadaannya. Masuklah pintu yang sempit, kenallah Tuhan secara dalam. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Mari saudara, kita lebih mengasihi, mencintai Tuhan, sehingga kita bisa kenal Dia, bukan kata orang, tapi secara pribadi-pribadi saudara, saya kenal Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Sebelumnya kita akan nyanyi lebih dahulu, Bawaku lebih dalam. Bawaku lebih dalam,
hati kemurahan-Mu. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku diberi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku diberi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan buat firman-Mu. Biar kami mengenal Engkau secara pribadi dalam kasih kepada Tuhan. Setiap jemaat Tuhan yang mereka ada saat-saat ini ya Tuhan, agar mereka dapat mengenal Engkau dengan sebenar-benarnya. Bukan kata orang, tetapi pribadi mereka mengenal sendiri dengan Engkau secara pribadi-pribadi. Tuhan, kami berdoa, kami semua, biarlah Roh Kudus menuntun, membimbing kami, sehingga kami dapat dipimpin oleh Roh Kudus datang kepada Tuhan. Hanya Roh Kuduslah yang dapat membawa kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pada siang hari ini. Lebih lagi Tuhan, umat-Mu dapat mengenal Engkau lebih dekat lagi, lebih lagi yang dalam, yaitu cinta kasih kepada Tuhan semakin bertambah-tambah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih buat pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna, yang begitu indah, yang begitu ajaib. Kami memiliki Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Segala sesuatu kejadian adalah yang ajaib di tengah-tengah hidup yang penuh dengan masalah kesulitan ini, tapi Engkau memelihara dengan ajaib. Engkau memelihara kami semua dengan sempurna. Kasih-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami doakan untuk saudara-saudara kami di saat-saat ini ya Tuhan, agar Engkau selalu memberi kekuatan demi kekuatan, bahkan kemenangan demi kemenangan, jalan keluar apapun Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, sanggup melakukan segala sesuatu yang kami tidak sanggup. Engkau sanggup melakukan semuanya itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa segala sesuatu ada waktu dan saat di mana kami akan keluar dari segala perkara-perkara, hal-hal, masalah yang kami hadapi saat-saat ini. Kami juga berdoa untuk negara bangsa kami, Tuhan tolong supaya segala masalah yang besar ini dapat diatasi
oleh karena kuasa-Mu yang bekerja di tengah-tengah negara bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih berkati umat-Mu dimanapun mereka berada, tempat-tempat tinggal mereka, rumah-rumah mereka penuhi dengan kemuliaan-Mu. Biar kuasa-Mu ada di setiap rumah-rumah daripada anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, jaga kami semua, biar kami dalam tetap kuat, sehat, karunia daripada Tuhan pada kami semua ya Tuhan, sehingga Tuhan menjauhkan, menghindarkan segala penyakit apapun, tetapi Engkau memberikan bagi kami kesehatan dan kekuatan. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa juga untuk seluruh gereja-gereja Tuhan, baik di pelosok-pelosok, di desa-desa, di kota, dimanapun berada hamba-Mu ditempatkan, sidang jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan, berkati mereka Tuhan, menyertai mereka, menaungi mereka semuanya. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sekarang saudara-saudara, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, pengasihan daripada Allah Bapa, serta persekutuan daripada Allah Roh Kudus ada menyertai kami sekalian mulai siang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.